Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله rahimakumullah. Sesungguhnya dalam hati kita ini memiliki banyak penyakit-penyakit. Ada penyakit yang berkenaan dengan syubhat. Banyaknya syubhat-syubhat yang meracuni dalam hati kita, sehingga perlu kita obati. Ada juga penyakit-penyakit syahwat yang hanya mementingkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu dalam kehidupan sehari-harinya. Jikalau seorang menginginkan untuk menyembuhkan penyakit luar dari kulitnya, dari kakinya, dari tangannya, dari matanya, namun banyak orang tidak memperdulikan penyakit yang ada dalam hatinya. Ibadallah rahimakumullah, ketahuilah kerasnya hati kita itu banyak disebabkan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Idza adnabal 'abdu nukitat fi qalbihi nuktah sauda. Jika seorang hamba berbuat dosa, akan dititik dalam hatinya titikan hitam. Fa in taba saqula qalbuh. Kalau dia bertobat, maka hatinya pun menjadi putih jernih. Wa in zadat zada. Kalau dia bertambah berbuat dosa, maka semakin banyak titikan hitam dalam hatinya. Ibadallah rahimakumullah, banyak sekali kerancuan-kerancuan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adanya iri dengki. Banyak orang tidak menginginkan orang lain itu bisa hidup dengan tenang. Mau buka toko, ada orang yang iri dengki. Mau mendapatkan panen yang bagus, orang lain iri dengki, dan begitu seterusnya. Ibadallah, Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Nabawiyah menjelaskan banyak upaya-upaya untuk mengobati hati yang sakit. Di antaranya banyak-banyak beristighfar kepada Allah SWT. Banyak minta ampun kepada Allah SWT. Wallah inni lastaghfirullah fil yaum mi'ata marrah. Demi Allah, sungguh saya meminta ampun kepada Allah seharinya 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Beliau beristighfar, minta ampun, astaghfirullahal azim, setiap harinya seminim-minimnya itu 100 kali. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan di masa mendatang. Dengan banyak istighfar, ibadallah, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa ja'al lakum jannati wa ja'al lakum anhara. Dengan banyaknya orang-orang istighfar, maka Allah akan turunkan hujan yang membawa barakah
bukan hujan yang bawa malapetaka. Dan Allah akan memperbanyak anak keturunan kalian, memperbanyak harta benda kalian, dan juga sungai akan terus mengalir airnya. Itulah keutamaan istighfar ibadallah. Jikalau manusia sudah tidak mau meminta ampun kepada Allah, tentu malapetaka datang banyak. Kadang hujan menimbulkan banjir yang besar, kehancuran di mana-mana, jebolnya bendungan-bendungan, jembatan-jembatan, kemudian rusaknya rumah-rumah, begitu seterusnya. Itu langkah yang pertama, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ibadallah, berusaha untuk datang ke masjid, melaksanakan salat berjamaah. Orang kalau sudah masuk masjid, dalam satu shaf misalnya, itu tidak ada bedanya antara presiden dengan bupati, dengan tukang becak, dengan petani. Siapa yang dulu, maka dia berhak di shaf yang terdepan. Dan siapa yang datang belakangan, walaupun presiden tetap di belakang. Karena ini menghadap Allah Azza wa Jalla, menghadap penguasa langit dan bumi. Allah tidak akan melihat ini statusnya apa, apakah pejabat atau seorang alim, ulama. Siapapun yang datang pertama kali berhak untuk mendapatkan shaf yang pertama, shaf yang paling baik. Ayuhan nas ibadallah. Jikalau seorang mungkin diumumkan setiap kali sholat dikasih uang 100.000, maka orang akan berbondong-bondong ke masjid. Sehari bisa mendapatkan uang 500.000. Padahal ibadallah, sholat berjamaah tidak bisa dinilai dengan dunia. Hadis Abi Hurairah, man ghada ila al-masjid aw rah, a'adallahu lahu manzilan fil jannah kullama ghada aw rah. Siapa yang datang ke masjid di pagi hari atau di sore hari, Allah akan buatkan satu rumah di surga setiap kali dia pergi di pagi hari ataupun di sore hari. Mendapatkan takbir yang pertama. Ada riwayat Mujahid bin Jabr ar-rajulin min ashabil Badr, ketika anaknya terlambat saat berjamaah, tidak mendapatkan takbir yang pertama, lima fataka khairum mi ahnaqah kulluha sudul ain. Kenapa engkau telah kehilangan 100 ekor unta yang warna matanya itu hitam? Ketika di Jawa Timur dibagikan uang 50.000, setiap yang datang dikasih 50.000, ratusan ribu yang datang. Tapi Allah membagi setiap kali datang ke masjid, dibuatkan satu istana di surga Allah Azza wa Jalla. Namun banyak orang yang enggan untuk datang ke masjid. Bagaimana mendapatkan takbir pertama? Bisa memperoleh lebih bagus daripada 100 ekor unta. Kita mungkin para petani memelihara sapi bertahun-tahun belum tentu dapat keuntungan sapi. Tapi orang yang mendapatkan takbir yang pertama bisa mendapatkan jauh lebih bagus daripada 100 ekor unta. Ayuhan nas ibadallahikumullah. Langkah yang ketiga untuk mengobati penyakit hati kita ini, hendaknya kita ziarah kubur. Kita lihat, mungkin di Sambung ini ada orang yang sudah haji, yang dulu orang paling kaya, terhormat di masyarakat, ternyata mereka sudah masuk di alam kubur. Dengan itu akan lembut hati kita. Siapapun orangnya akan masuk ke alam kubur. Kuntu nahaitukum an ziyadil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut wa fi riwayah tudzakirul akhirah. Dulu aku melarang untuk ziarah kubur. Sekarang kalian ziarah kubur. Itu akan mengingatkan hari akhirah. Dalam riwayat lain mengingatkan kematian. Kalau seandainya divonis oleh dokter
3 hari lagi kamu akan mati. Maka mungkin orang tersebut sebelum adzan sudah di masjid. Bahkan mungkin nggak bisa tidur, mempersiapkan dirinya untuk mati. Ibadallah, orang kalau ingat akhirah, maka akan semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat untuk berbuat kebaikan. Lain halnya kalau orang menganggap itu perkara biasa saja. Padahal kita lihat banyak para anbiya wa rusul, mereka sudah pada meninggal dunia. Nabi Adam yang usianya 960 tahun sudah meninggal dunia. Nabi Nuh usianya tidak diketahui berapa. Yang jelas dakwahnya selama 950 tahun pun sudah meninggal dunia. Nabi kita hanya menginjakkan kakinya di muka bumi 63 tahun. Wa Hasan bin Ali bin Thalib, cucu Rasulullah SAW, hanya berusia 45 tahun. Banyak teman-teman kita sudah pada meninggal dunia. Maka dengan ziarah kubur akan melembutkan hati kita. Yadfa'ul mayyit thalath, ahlu wa maluhu wa amaluhu, wa yarji'u ithnan wa yabqa wahid. Yarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ia mengiring mayit ada 3, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang 2 balik, keluarganya akan balik, istrinya, anaknya, keluarganya balik semua. Hartanya juga balik, mobilnya dimiliki, rumahnya tidak dibawa. Tinggal amalannya, ibadallah. Bahkan kalau musim COVID-19 ini, karena begitu mati, tidak ada keluarganya yang ngiring sama sekali. Bahkan tidak ada yang nyolatkan. Padahal mereka butuh kepada orang-orang yang mau menyolatkan. Ma muslimin yamut fayusalla ala janazati 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'atuhum. Tidak ada seorang muslim yang mati kemudian disalatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, pasti akan mendapatkan syafaat. Mendapat syafaat pembelaan. Ibadallah, haikumullah. Itulah langkah ketiga agar kita sesekali waktu untuk ziarah kubur, melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, bapak kita, ibu kita, atau bahkan anak kita yang sudah pada di alam kubur. Langkah yang keempat, ibadallah, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Abdurrahman bin Idris rahimahullah ta'ala, ketika datang sakaratul maut, keluarganya pada menangis. Maka beliau mengatakan, lima tabkun, kenapa kalian menangis? Qad khatamtu Al-Quran 4,000 khatmah illa li ajli hadha. Aku sudah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 4.000 khatam, kecuali untuk persiapan seperti ini. Di antara kita mungkin belum pernah ada yang khatam. Ada yang khatamnya setiap Ramadan, alhamdulillah. Bahkan ada yang tidak baca Quran sama sekali. Padahal Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit hati kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidak menambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Ibadallah, ikumullah, hadis Abdullah bin Abi Aufa, Rasulullah SAW menyatakan, man qara'a 10 ayatin lailah kutiba lahu qintar wa qintar khairum minad dunya wa fiha. Siapa yang baca 10 ayat semalam, ditulis pahalanya sama dengan 1 qintar, dan qintar lebih bagus daripada dunia dengan segala isinya. Kita baca Al-Ikhlas 4 ayat sudah, tambah An-Nas 6 ayat, 10 ayat sudah, nggak sampai 1 menit kita bisa membaca 10 ayat, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Namun siapa di antara kita ini, ibadallah, kalau malah menyempatkan untuk membuka mushaf,
membaca 10 ayat yang pahalanya jauh lebih bagus dari dunia dan segala isinya. Tapi kalau HP jangan ditanya, kalau televisi jangan ditanya, terus dilihatnya. Langkah yang kelima, ibadallah, banyak-banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah menjadikan hati tenang, menjadikan hati tentram. Banyak berzikir kepada Allah, kalimatan khaifatan lisan, sakitan fil mizan, haibatur rahman, subhanallah bihamdihi subhanal azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Allah mencintainya, yaitu ucapan subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Bapak-bapak yang kerja di ladang bisa, atau di sawah bisa membaca subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Bacaan ini tidak hanya sekedar waktu selamatan. Lihat Rasulullah SAW, kana dzikrullahi inda kulli ahyani. Rasulullah itu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, mengingat Allah Azza wa Jalla. Man qala subhanallahi bihamdihi qurisallahu nakhlah fil jannah. Siapa yang membaca subhanallahi bihamdihi, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Ma fil jannah syajarah illa wasaqwa min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya dari emas. Sekali baca, ditanamkan satu pohon kurma, batangnya dari emas. Dalam 1 menit mungkin kita bisa baca 50 kali. Dalam 1 menit. Subhanallah bihamdihi. Namun bagaimana beratnya lisan ini untuk mengucapkan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal bagaimana para petani ketika mereka ingin nanam kubis, menanam tanaman-tanaman lainnya, kadang nyari plastik dulu, beli ke Magetan, ke Pelausan, nah dipotong-potong. Setelah itu nyari tanah, nyari pupuknya, dimasukkan tanah ke dalam plastiknya itu. Kemudian ditabur benihnya, 2-2 atau 1-1. Tiap hari disirami. Karena ditanam, kemudian dimakan gangsir. Habis semalam. Kadang waktunya panen, harganya murah. Padahal ada. Kita bisa nanam pohon kurma di surga dengan cara mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Sekali ucapan mendapatkan satu pohon kurma di surga, ibadallah. Cara berikutnya adalah berusaha untuk mendekat kepada orang-orang yang miskin. Kita ini kalau gabung dengan orang kaya, pengennya begini begitu. Begitu kita naik kendaraan, tiba-tiba di samping kita ada mobil BMW misalnya. Wah, kapan saya bisa beli mobil seperti ini? Ketika mungkin arisan gabung sama orang kaya, oh ini lagi untung sebulan ini 50 juta, keinginannya bisa mendapatkan untung yang banyak. Kapan bisa seperti itu? Kadang bertahun-tahun lamanya hanya angan-angan. Coba kalau kita duduk dengan orang miskin. Musim sekarang ini duduk dengan orang miskin, bagaimana hasil ketelannya, Pak? Masya Allah, Mas. Panen ketela untuk sekarang ini harus ngambil keuntungan dari beras. Nah, harus berusaha kita ngambil keuntungan dari padi. Itu masih mending, Mas. Sebagian harus ngutang. Dengan panen yang begitu, tidak ada hasilnya. Dengan demikian ibadah Allah, kita akan bersyukur. Masya Allah, alhamdulillah, saya masih bisa makan. Teman kita makan pun harus ngutang. Ungduru ila man asfala minkum wa la tanduru ila man fawqakum fa wa'azir ala dzikri nikmatillahi alaikum. Lihatlah kepada orang di bawah kalian, jangan melihat yang di atas. Itu kalian akan bisa menyukuri nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian.
berteman orang-orang fuqara masakin. Allahumma ahyini miskina wa amin miskina wahsyurni ma'azuril masakin. Ini doanya Nabi. Ya Allah, hidupkan saya menjadi orang miskin, matikan saya juga menjadi orang miskin, dan bangkitkan nanti pada yaumul qiyamah bersama orang-orang yang miskin. Yadkhulul jannah al-fuqara qabla al-aghniya bi 500 am. Orang-orang fakir lebih dulu ke surga daripada orang kaya 5 sampai 100 am. Yadkhulul jannah al-fuqara qabla al-aghniya bi 500 am. 500 tahun. 500 tahun perbandingannya ibadah Allah. Orang-orang fakir lebih dulu ke surga. Itu kalau fakir beriman kepada Allah. Nah, kalau fakir tidak beriman, rugi dunia, rugi akhirat. Inilah beberapa cara ibadah Allah untuk mengobati penyakit hati kita. Penyakit yang dipenuhi dengan kotoran. Penyakit yang dipenuhi dengan syubhat, dengan syahwat, dengan iri dengki, dengan dendam, dengan permusuhan dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan hamda wa syukran lillahi syukran syukra. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Demikian pula kita ini bergabung dengan orang-orang yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik. As-sahib sahib, namanya teman itu akan bisa menyeret. Kalau teman kita teman yang bagus, teman yang rajin beribadah kepada Allah, kita akan rajin beribadah kepada Allah. Teman kita hatinya bagus, kita pun jadi hatinya bagus. Al-mar'u ala dini khalil fayandur man yukhalil. Seorang itu dilihat dari agama saudaranya, temannya. Maka lihatlah siapa temannya ini. Jadi gampang aja untuk melihat ini orang jelek atau orang baik, siapa temannya. Begitu aja, selesai. Ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu qauman wa lam yahaq bihim. Wahai Rasulullah, ada seorang yang cintai suatu kaum tapi belum pernah bertemu. Maka Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab yaumul qiyamah. Seorang itu bersama orang yang ia cintai nanti yaumul qiyamah. Kalau dia cinta Nabi, cinta para sahabat, akan dibangkitkan dengan Nabi dan para sahabat. Tapi kalau temannya mereka para koruptor, para pezina, para korupsi dan lain sebagainya, akan dibangkit bersama mereka. Kalau temannya orang-orang yang tidak sholat, bangkit bersama mereka juga. Makanya berhati-hati, ibadah Allah, mengobati hati kita, gabung sama orang-orang yang baik. Kemudian juga melakukan qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam, itu akan menjadikan lembut hati kita. Ayuhan nas afsus salam wa atimu ta'am wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, salat di malam hari, di saat manusia tidur, kalian akan masuk surga dengan selamat. Mungkin kalau di siang hari mau salat karena dilihat orang. Tapi kalau sudah mulai gelap, banyak orang yang tidak mau salat. Tapi lihatlah ketika dia menyendiri, melakukan qiyamul lail, lakallahu khalian fadun ainah, berzikir kepada Allah, meneteskan air mata. Itulah amalan yang luar biasa bagusnya. Dia beramal hanya untuk Allah, bukan untuk riya, dilihat orang, al-sumah atau didengar orang lain. Inilah beberapa cara untuk mengobati penyakit dalam hati kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah alamin. Wa radhiyallahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar. La ilaha illallah.
wa'adilu wa la takhalifu, dapatkan rapikan safnya. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariban. Inna Allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'ira, khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wa la nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fil nari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhifayn min al-'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.